Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lukman Al-Hakim. Kali ini saya akan mempresentasikan percobaan praktikum ketiga mengenai kontrol posisi P dan PI. NRP saya 21226010. Oke, kita lanjut. Kemudian kita masuk pada pendahuluan. Kontrol profesional adalah untuk mengatur output secara profesional terhadap perbedaan antara nilai set point. Jadi semakin besar perbedaannya, maka semakin besar respon terhadap sistem. Sedangkan kontrol profesional integral adalah menggabungkan kontrol profesional dengan tambahan integral, yang dimana respon terhadap perbedaan serta kesalahan yang bertahan dalam waktu lama, yaitu dalam memperbaiki errornya lama. Dari error untuk menghasilkan sinyal kontrol yang stabil. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini kita masuk pada kontrol profesional. Terdapat blok diagram yang dimana inputnya yaitu theta output per input yang dijasnkan dengan KP, kemudian KI per S dan KDS, dan terdapat KM per S plus alpha dan 1 per S. Ketika kita mendesain kontrol posisi menggunakan kombinasi profesional integral diferensial, yang dimana kontrol posisi itu mewakili sistem order 2. Dan untuk profesionalnya di sini yaitu KP, KI per S yaitu integral, KDS-nya diferensial. Ketika kita merancang kontrol profesional saja, maka yang kita bisa lakukan yaitu dari konfigurasi KI sama dengan KD-nya kita set 0. Kemudian apabila dia tidak ada pengaruh, maka dia berfungsi sebagai kontrol profesional. Setelah itu kita akan mendapatkan persamaan G-nya menjadi G sama dengan KP dikali KM per S dikali S plus alpha. Dan ketika kita sudah mendapatkan persamaan G-nya, maka apabila kita ingin mencari transfer function closed loop-nya, GCL-nya yaitu output per input, jadi persamaannya menjadi GCL sama dengan theta per theta output per input sama dengan G per hanya sama dengan 1 plus G sama dengan KP dikali KM per S plus alpha plus KP dikali KM. Kemudian di sini saat kita rasionalkan menjadi KP dikali KM per S kuadrat plus alpha S plus KP dikali KM. Kemudian kita lanjut. Kemudian di sini kita masuk pada kontrol profesional. Dan di sini terdapat blok diagram untuk fungsinya sama seperti yang tadi. Dan di saat kita mendesain kontrol profesional integral, maka yang bisa kita lakukan yaitu KD-nya kita set 0. Kemudian jadi kalau KD-nya kita set 0, maka untuk persamaan U ini di sini berubah menjadi U sama dengan KP dikali E plus KI per S dikali E plus KDS dikali E. Setelah kita dapatkan persamaan U-nya, maka kita akan mendapatkan persamaan G-nya menjadi G sama dengan KP dikali KI per S dikali KM per S dikali S plus alpha sama dengan KP S plus KI per S dikali KM S dikali S plus alpha. Kemudian di sini di saat kita rasionalkan menjadi KM dikali KPS plus KI dikali KM per S kuadrat dikali S plus alpha. Kemudian apabila kita ingin mencari
G closed loop-nya, maka persamaannya menjadi GCL-nya sama dengan KM dikali KPS plus KI dikali KN per S kuadrat dikali S plus alfa plus KM dikali KP S plus KI dikali KM. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini kita masuk pada data pertama, yang dimana terdapat parameter di sini untuk melakukan hasil dari simulasi untuk menerapkan hasil dari sinyal responnya. Dan berikut ini untuk data pertama, yaitu sebelum kita mencari nilai dari perhitungan, yaitu dengan amplitude 2, frekuensi 0,4, KP-nya 0,5, KI-nya 0, KD-nya 0,1, dan K-nya 10, dan T-nya 0,1. Kemudian untuk data yang kedua di sini yaitu saat kita merubah nilai K dan T-nya. Itu di sini dengan amplitude 2, frekuensi 0,4, KP-nya 0,5, KI-nya 0, KD-nya 0, dan K-nya 28,45, T-nya 0,19. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini kita masuk pada data yang kedua, yaitu di sini untuk hasil saat untuk data yang pertama yaitu hasil saat kita melakukan tuning, yaitu kita cari dari nilai perhitungan. Setelah itu kita masukkan pada parameternya, yaitu berikut ini dengan amplitude 2, frekuensi 0,1, KP-nya 0,22, KI-nya 0,45, KD-nya sama dengan 0, dan K-nya 28,45, T-nya 0,19. Kemudian untuk data yang kedua yaitu di saat nilai KI dan KP kita cari dari perhitungan overshoot. Dan berikut ini dengan amplitude 2, frekuensi 0,1, KP-nya sama dengan 0,96, KI-nya 0,19, KD-nya 0, dan K-nya 28,45, T-nya 0,19. Oke, kita lanjutkan. Untuk kesimpulan di sini yaitu ketika kita mendesain kontrol profesional, kita tidak bisa bebas mengatur nilai KP atau nilai sinta dan omega E-nya secara bebas, karena tergantung pada parameter motor itu sendiri. Ketika kita menggunakan kontrol profesional untuk mengatur posisi, kebebasannya terbatas, tidak bisa mendesain overshoot-nya dan peak time-nya itu dengan bebas. Dan untuk kontrol profesional integral dapat digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC dengan baik. Untuk nilai parameternya profesional integral yang optimal tergantung pada karakteristik motor. Penting untuk menyeimbangkan nilai KP dan KI untuk mencapai respon kecepatan motor yang optimal. Dan untuk pengaruh KP, yaitu meningkatkan KP mempercepat respon motor dan mengurangi steady state error. KP yang terlalu tinggi menyebabkan overshoot dan isolasi pada respon motor. Pengaruh KI meningkatkan KI memperkecil steady state error. KI yang terlalu tinggi menyebabkan respon motor lambat dan overshoot. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.